jagain acan buat ini. Capresnya kok di kanan tadi di kiri. Karena balik agak ke kiri-kirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Bapak Ibu bingung kenapa saya ada di depan, kenapa saya yang sambutan. Meskipun saya sudah menolak permintaan Pak Nasiun untuk jadi anak angkatnya. Karena Pak Nasiun itu bilang mau jadi bapak angkat saya untuk menguasai warisan bapak saya. Jadi saya menolak. Bukan apa? Karena dia salah orang. Meskipun bapak saya presiden, gak ada warisan. Wes salah. Bokek. Mungkin Bapak Ibu bingung kenapa saya ada di sini. Saya juga. Saya itu sampai ini sebenarnya bukan karena solidaritas sesama pekerja seni ya. Gitu. Tadi sempat bahkan Bu Elizabeth tadi sempat nanya saya, kayanya yang mana Mbak? Aduh, saya nggak punya kaya, makanya saya nggak bisa balas karena harus dibalas dengan kaya kan. Terus saya bilang saya ini di sini bukan untuk solidaritas sesama pekerja seni. Beliau juga minta saya bukan karena saya itu misalnya putrinya Gus Dur sehingga mereka berpikir saya kayak Gus Dur gitu gampang diajak-ajak sama semua orang gitu kan. Gus Dur diajak jadi presiden aja mau, padahal yang ngajak nggak meyakinkan. Ujung-ujungnya diturunin. Ya gitu. Bukan begitu. Alasan kenapa saya yang ada di depan ini, kalau Bapak Ibu kemarin sempat ke Magelang bulan lalu di acaranya Pak Dr. Romjin untuk acaranya Pak Nasirun ya. Pak Nasirun ini luar biasa sekali ya, bulan lalu udah bikin, sekarang bikin lagi, sungguh produktif. Bukan hanya produktif tapi juga mandiri. Buktinya tadi waktu sambutan aja gitu, terima kasih atas undangan saya. Wah, ini benar-benar seperti ABRI untuk mengundang saya untuk saya oleh saya. Nah, luar biasa makasih. Nah, bukan itu, tapi kalau Bapak Ibu sempat ke Magelang bulan lalu maka paham, MC-nya sama, saya sama, yang sambutan sama. Iya, ini memang harga paketan Bapak Ibu. Jadi monggo Bapak Ibu kalau mau ada yang launching apa segala macam, kami memberikan harga paketan promo. Ya, untuk hari ini promo 17-an. Bapak, Ibu, Amjin, Bu Yani, ada Pak siapa lagi? Ada Bu Elizabeth, ada Pak Lukman Hakim. Masya Allah, Pak Lukman Hakim Saifuddin itu lebih memilih untuk ada di sini ketimbang ada di istana. Luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah setelah nggak menjabat punya banyak waktu luang ya Pak ya. Pak Leku Dewi Pak kawan ya. Ada Pak Butet nggak? Pak Butet nggak ada. Kok bisa? Kok bisa Pak Butet nggak ada? Padahal aku lagi nunggu-nunggu balihonya Pak Butet itu loh. Kalau nanti Bapak Ibu datang ke sini kan lihat baliho gede banget toh. Baliho Putri Soeharto. Nah, kalau Putri Soeharto aja bisa bikin baliho segede gitu, apalagi orang yang kerjanya nyari duit dengan pura-pura jadi Soeharto. Pasti balihonya harusnya lebih gede lagi loh. Ya, bagus loh. Selingkuhannya baru nih Pak. Masya Allah. Ya. Oke teko. Siapa lagi nih? Ya, banyak banget ya. Cek. Oh, ibu. Alah, salah. Apa-apa. Wah banyak sekali hari ini saya benar-benar deg-deg ini.
Selamat datang di rumah Pak Nasiun yang banyak ini. Maksud saya luas ini. Selamat Hari Kemerdekaan RI 78. Tema tahun ini katanya adalah melaju untuk Indonesia maju. Lagi, ini yang jadi masalah. Melaju untuk Indonesia maju. Artinya apa? Artinya kita ini belum nyampe. Masih berusaha melaju. Belum sampai. Ya kan? Katanya kita ini menuju negeri wadatun toibatun walaupun kuat. Saya sengaja pakai bahasa Arab. Pertama biar disangka anaknya kiai. Kedua biar kayak capres yang dulunya suka bawa agama terus sekarang bawa toleransi gitu. Uangnya teko. Iya, ini wis. Gak bahaya lah. Bahaya dong. Apakah Indonesia memang sudah maju atau benar-benar sudah menjadi negara Baldatun Thayyibatun walaupun? Yang pasti saya nggak tahu. Ini yang masih kita tunggu. Tapi satu hal yang pasti, Indonesia adalah negeri innallaha ma'as sabirin. Apa itu? Yang artinya buanglah sampah, enggak, bukan. Yang artinya adalah Indonesia adalah negeri yang dibersamai oleh Allah karena masyarakatnya telaten. Loh, telaten mau sabirin deh. Kan harusnya sabar. Nah, sabar dan telaten itu nanti saya jelaskan bedanya. Kenapa harus telaten? Kita ini sabar nunggu yang tadi itu loh. Sabar nunggu. Karena gini, kalau telaten itu di atasnya sabar. Kalau sabar itu levelnya kayak saya, ya. Nah, kalau saya ini baru sabar. Sabar menunggu dihalalkan. Ya Allah. Maaf, saya ngomong gitu karena sampai saya dapat tugas KUA, saya jadi agak enak. Enggak enak. Nggak usah curhat. Berkecelakaan. Sabar itu kayak ibu saya. Sabar menunggu karena tiap 5 tahun pintu rumahnya diketok sama calon presiden. Nyuwun sewu ibu, boleh datang nggak? Oh iya boleh. Boleh main nggak? Iya boleh. Terus nanti 5 tahun lagi baru main. Uangnya teko. Itu sabar namanya. Tapi kita Ganjel, harus dah. mengetahui sabar, yaitu telaten. Telaten ini di atasnya sabar. Monggo Pak Susilo. Nggih, langsung masukin kotak dono ya, Pak. Telat. Ya, telatan. Itu sampean. Bangun jam 12 itu telatan. Loh, Bukan. cawapresnya kan telat, belum diumumkan. Telaten itu di atasnya sabar. Telaten itu seperti maestro. Nah, maestro itu telaten. Pak Pekik misalnya menghadapi rezim yang begitu luar biasa, telaten. Membuat karya-karya yang jelas-jelas mungkin terlihat subversif, loh, memang bukannya terlihat, tapi ditelateni terus. Telaten itu seperti Pak Nasiun, telaten itu seperti Mbah Tejo. Kalau nggak ada kerjaan melukis, dia main saksofon. Nggak ada yang bisa nyewa dalang, dia main yang lain. Dodol sarung. Itu telaten. Nggak bisa, lukisannya nggak bisa naik sendiri, ya minta temennya yang lebih jago. Ngundang kolektor. Telaten, kita tunjuk telaten, dan ini sudah ditunjukkan oleh maestro-maestro kita. Dan rakyat itu udah sabar. Kalau sabar itu levelnya
capres, ya itu sabar, karena nunggunya tiap 5 tahun sekali toh, ya kan? Sabar. Kalau capres itu sabar. Ada capres yang sabar banget, tiap pemilu ikut, tiap pemilu ikut. Atau cawapres yang tiap pemilu ikut, tiap pemilu ikut, padahal menang-menang, padahal nggak ada yang milih karena entah dianggap nggak kompeten atau ya karena nggak tahu juga. Saya nggak nyebut nama loh ya, nggak nyebut nama, cuma inisial IM. Siapa? You know? Sherlock. Sabar itu. Nggak diumumkan masih sabar. Betul, sabar itu, sabar. Karena kenapa? Mau koalisi aja bisa bubar nanti, sabar makanya menunggu sampai akhir. Apakah koalisinya akan sama atau enggak? Ya kan? Nah ini yang selalu dilakukan oleh rakyat Indonesia. Sabar menunggu. Dan untuk itu kita butuh orang-orang yang telaten. Karena gini, saya sangat yakin Indonesia itu pasti jaya kok. Amin. Saya sangat yakin Indonesia pasti betul-betul akan menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pasti, tapi last minute. Persis seperti pencalonan capres dan cawapres. Tunggu last minute. Nah untuk itu kita butuh ketelatenan. Kita nunggu masih lama. Ini udah 78 tahun loh. Berarti itu artinya hampir 1 abad masih aja melaju untuk Indonesia maju untuk Indonesia. Berarti belum nyampe. OTW. Masih OTW. Orang tekan wae. Iya betul. Jadi kita butuh orang-orang yang telaten. Maka untuk itu tidak ada yang lebih tepat dari orang-orang yang memang bergerak, yang memang sudah menjadi maestro dari ketelatenan itu sendiri. Jangan-jangan salah satu yang kita tunggu itu memang adalah presiden alternatif dari kelompok kebudayaan. Selama ini sejarahnya, faktanya kita dikecewakan berkali-kali lagi. Kita ini sabar nunggu calon yang pas, udah jadi tetap nggak pas, Mungkin kita menunggu calon yang bukan lagi politisi, karena kita sudah sering sekali dikecewakan oleh para politisi. Mungkin kita butuh kebudayaan. Saya termasuk orang yang sangat yakin kemajuan sebuah bangsa, salah satu tolak ukurnya adalah kebudayaan. Peradaban dibangun oleh cerita-cerita, oleh fabel-fabel, oleh kisah-kisah, oleh dongeng-dongeng yang diceritakan oleh ketua suku kepada para anggota sukunya, oleh ibu-ibu pada bayi-bayinya, pada anak-anaknya setiap sebelum tidur. Lalu apa yang kurang kalau misalnya kita menceritakan visi negara kita melalui para ibu-ibu itu? Menceritakan pada anak-anak mereka mau dibawa kemana negara kita, dan siapa yang ada di paling depan, para pelaku kebudayaan. Itu sebabnya saya sangat mendukung capres alternatif ini. Saya sangat yakin ini akan menjadi hadiah dari ketelatenan kita. Hadiahnya adalah 2 orang capres alternatif ini. Tapi saya ini agak bingung lah, ya makanya jalurnya cawapres ini yang saya bingung. Ini sebenarnya yang mana nih cocok jadi capres? Karena ini kalau bertarung saya nggak tahu siapa yang menang. Apakah yang menang memang sudah yang menjadi presiden janjuan, ya kan? Satu, atau yang lebih jago dagang. Tapi yang paling penting siapapun cawapresnya Yeni Wahid. Salah, enggak. Siapapun capresnya, yang penting ojo belut. Udah saatnya berkolaborasi seperti yang dilakukan 2 tokoh di samping saya.
saatnya negeri ini butuh lebih banyak kolaborasi. Dan semoga tidak seperti para tamu-tamu, capres-capres yang datang ke rumah saya hanya setiap 5 tahun. Saya mengharapkan kolaborasi ini terjadi sesering mungkin. Itu saja sambutan dari saya. Wassalamualaikum. Mohon jangan turun dulu Mbak Ina, Pak Setiwo Tejo dan Pak Nasirun. Mohon jangan posisinya persis seperti itu, tolong jangan diubah. Jangan pindah-pindah. Ya jangan tetap di pindah. situ terus. Biar kami yang berubah. Ya, Pertahankan. itu sangat indah dan aduhai sekali.